Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Novi Handayani, Winar Nurayani, dan juga Salisa Nurul Ayani. Mungkin pemaparan materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Slide pertama ada pengertian mengenai gangguan penglihatan. Penglihatan itu merupakan cara utama manusia untuk mengintegrasikan dirinya dengan lingkungan eksternalnya. Nah, itu menurut Giannini tahun 2004. Nah, pasti semua orang menginginkan anaknya itu sehat, cerdas, berpenampilan menarik, dan juga berakhlak mulia. Nah, agar dapat mencapai hal tersebut, terdapat beberapa kriteria yang harus terpenuhi dalam tumbuh kembang si anak. Salah satunya adalah faktor keturunan atau genetika. Nah, proses tumbuh kembang itu merupakan hasil dari interaksi faktor genetik dan juga faktor lingkungan. Nah, faktor genetik atau faktor keturunan itu adalah faktor yang berhubungan dengan gen yang berasal dari ayah dan ibunya. Nah, sedangkan faktor lingkungan itu seperti lingkungan biologis, lingkungan fisik, psikologis, dan juga sosialnya si anak. Nah, anak yang mengalami gangguan penglihatan mempunyai efek negatif terhadap proses pembelajaran dan interaksi sosial, sehingga mempengaruhi perkembangan alamiah dari inteligensi maupun kemampuan akademis, profesi, dan juga sosialnya. Nah, di sini juga ada karakteristik anak yang mengalami gangguan penglihatan atau juga bisa disebut tunanetranya. Anak itu dalam perkembangannya sangat berbeda dengan anak yang berkebutuhan khusus lainnya. Nah, perbedaannya itu tidak hanya dari sisi penglihatannya saja, tetapi juga dari hal lainnya. Nah, bagi peserta didik yang mengalami sedikit atau tidak bisa melihat sama sekali, jelas ia harus mempelajari lingkungan sekitarnya dengan menyentuh dan juga merasakannya. Nah, perilaku untuk mengetahui objek dengan cara mendengarkan suara dari objek yang akan diraihnya adalah perilakunya dalam perkembangan yang sering dilakukan guna mengurangi tingkat stimulasi sensori dalam melihat dunia luar untuk dapat merasakan perbedaan dari setiap objek yang dipegangnya. Nah, anak yang gangguan penglihatan itu hendaknya penglihatan selalu menggunakan indera peraba dengan jari jemarinya saat mengenali ukuran, bentuk, apakah objek tersebut mempunyai suara atau tidaknya. Metode yang dipakai dalam pembelajarannya itu ada yang menggunakan metode latihan atau drill, yang disebut juga metode training, yaitu suatu cara mengajar untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu serta sebagai sarana untuk memelihara kebiasaan-kebiasaan yang baik. Selain itu juga digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan juga keterampilan. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan juga kekurangan dari metode latihan atau drill. Nah, kelebihan dari metode latihan ini adalah sebagai yang pertama, dapat untuk memperoleh kecakapan motoris seperti menulis, melafalkan huruf, membuat dan juga menggunakan alat-alat. Nah, yang kedua, dapat memperoleh kecakapan mental seperti dalam perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan juga tanda atau simbol. Nah, yang ketiga, dapat membentuk kebiasaan dan menambah ketepatan serta kecepatan pelaksanaannya. Nah, ada pula kekurangan penerapan metode latihan ini. Yang pertama, menghambat bakat dan inisiatif anak didik, karena anak didik lebih banyak dibawa pada penyesuaian serta yang diarahkan jauh. Nah, yang kedua, menimbulkan penyesuaian secara statis pada lingkungan. Nah, yang ketiga itu kadang-kadang latihan yang dilaksanakan secara berulang-ulang merupakan hal yang monoton dan mudah membosankan. Nah, yang keempat itu dapat menimbulkan verbalisme. Macam-macam tunanetra ada 3. Yang pertama buta total, yang kedua buta partial, yang ketiga low vision.
Maksud dari buta total ini adalah buta total merupakan kondisi penglihatan yang tidak dapat melihat dua jari di mukanya atau hanya melihat sinar cahaya. Mereka ini tidak bisa menggunakan huruf selain huruf Braille. Yang kedua, buta fungsional atau buta aksara fungsional. Yang dimaksud buta aksara fungsional ini merupakan sebutan yang digunakan untuk menjelaskan kemampuan membaca dan menulis yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini sama dengan buta aksara dalam arti terbatas, yang berarti ketidakmampuan untuk membaca atau menulis kalimat sederhana dalam bahasa apapun. Yang ketiga adalah low vision. Sedangkan anak yang dikatakan low vision ini apabila mereka masih memiliki sisa penglihatan untuk berorientasi dengan lingkungan sekitar. Bahkan anak-anak low vision ini mampu mengidentifikasi huruf dan angka. Dengan kata lain, dapat menggunakan untuk membaca meskipun membutuhkan bantuan kaca pembesar. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tanda-tanda masalah penglihatan pada anak. Nah, di sini ada beberapa tanda-tanda masalah penglihatan pada anak, yaitu yang pertama, mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis. Nah, ketika anak mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis, berarti ada masalah pada penglihatan anak. Yang kedua, menutup satu mata atau memiringkan kepala ke satu arah saat membaca. Jadi seperti ini, menutup satu mata atau memiringkan kepala ke satu arah saat membaca. Dan yang ketiga, menggosok mata terus-menerus dan sakit kepala berulang juga merupakan gejala masalah pada penglihatan. Jadi ketika anak terus menggosok-gosok secara terus-menerus matanya dan kepalanya merasakan sakit secara berulang, berarti otomatis itu ada suatu gejala pada masalah penglihatannya. Yang keempat, mata kaku tidak tertutup saat tertidur. Untuk selanjutnya, yaitu cara menangani anak berkebutuhan khusus. Nah, ada dua cara untuk menangani anak berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama bagi orang tua dan yang kedua bagi seorang para pengajar. Nah, yang pertama yaitu bagi orang tua. Jadi mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk memahami kondisi anak dan memikirkan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, orang tua itu harus bisa mempercayai pengajar dan merasa yakin bahwa mereka sebagai orang tua akan diizinkan untuk terlibat dan kemajuan anak selama prasekolahnya. Yang kedua yaitu bagi para pengajar. Ada langkah-langkah yang harus mereka lakukan, yaitu yang pertama, menjalin kerjasama dengan orang tua. Nah, kerjasama antara pengajar dengan orang tua itu sangat penting untuk mengetahui kebutuhan pembelajaran anak dan juga untuk memastikan adanya respon cepat pada setiap kesulitan. Nah, orang tua dan keluarga merupakan tempat paling nyaman untuk anak dan pengajar itu harus mendukung hubungan penting dengan cara saling berbagi informasi dan menawarkan dukungan pembelajaran di rumah. Nah, untuk yang kedua yaitu menjalin kerjasama dengan pihak lain. Nah, pengajar perlu bekerja sama dengan pengajar dari pihak lain, yaitu misalnya
dengan Dinas Kesehatan Masyarakat lokal ataupun tempat anak tersebut dilindungi oleh pemerintah lokal untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan serta menggunakan pengetahuan dan saran mereka berguna untuk memberikan perlindungan sosial kepada anak melalui kesempatan dan juga lingkungan belajar terbaik untuk anak. Yang ketiga yaitu memberikan kesetaraan kesempatan. Penyedia layanan pendidikan bertanggung jawab menjamin sikap positif terhadap perbedaan dan keragaman. Jadi tidak hanya supaya setiap anak itu bisa bergabung dan tidak dirugikan, namun juga supaya mereka itu belajar sejak dini untuk menghargai keragaman yang dimiliki orang lain dan tumbuh dengan memberikan sumbangan positif untuk masyarakat. Deteksi dini berfungsi untuk mengetahui penyimpangan tumbuh kembang anak secara dini pada masa kritis tumbuh kembang sesuai dengan umur tumbuh kembang anak, yaitu agar ada upaya pencegahan, ada upaya stimulasi, dan ada upaya pemulihan sehingga dapat tercapai kondisi tumbuh kembang yang optimal. Nah, untuk hambatan tumbuh kembang yaitu mencakup pada keterlambatan tumbuh kembang dan kelainan tumbuh kembang. Nah, ini menurut tim Dirjen Pembinaan Kesma pada tahun 1997 disampaikan oleh Mahabati pada tahun 2013. Nah, ada beberapa pihak yang dapat berperan dalam deteksi dini, yaitu yang pertama orang tua, yang kedua pengasuh, yang ketiga semua anggota keluarga, yang keempat kader posyandu, dan yang kelima guru PAUD. Nah, di sini ada langkah-langkah deteksi dini yang akan menemukan, yaitu yang pertama perkembangan anak yang sesuai dengan tahapannya, yang kedua perkembangan anak yang melebihi tahapannya, dan yang ketiga perkembangan anak yang terlambat. Nah, anak berkebutuhan khusus mengalami hambatan ataupun gangguan perkembangan pada aspek-aspek yaitu penglihatan, pendengaran, perkembangan kecerdasan, terus ada perkembangan gerak ataupun motorik, interaksi komunikasi, emosi, dan tingkah laku.